Oke, selamat pagi, siang, dan sore. Jadi, pada materi kali ini, saya akan menjelaskan dari konkurensi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nicholas Xavier Robinson Silalahi dari kelas SE4604 dengan NIM 130222078. Pertama-tama kita masuk ke definisi konkurensi, di mana konkurensi itu merupakan cara mengelola beberapa tugas dalam sistem komputer secara bersamaan. Jadi dia itu ada dua, konkurensi versus paralelisme, di mana di sini konkurensi sendiri itu berkaitan dengan hubungan sebab akibat atau hasil yang muncul dari suatu tindakan atau peristiwa. Jadi dia itu menangani banyak tugas sekaligus itu dalam suatu sistem atau struktur program. Di mana di dalam logika itu sering dikaitkan dengan implikasi. Jika A benar, maka B mengikuti sebagai akibatnya. Sedangkan paralelisme itu dia melaksanakan banyak tugas secara bersamaan pada CPU yang berbeda, di mana atau bisa disebut eksekusi nyata. Dan juga hal ini merujuk pada eksekusi beberapa tugas secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi. Dan berikut adalah dan dari Ropike, di mana di sini yang menjelaskan bahwa konkurensi is about dealing with lots of things at once, sedangkan parallelism is about doing lots of things at once. Dan dia juga menjelaskan bahwa konkurensi is about structure dan parallelism is about execution. Dan kemudian kita akan lanjut ke berikutnya adalah race condition, di mana race condition ini merupakan suatu situasi dalam perangkat lunak yang hasilnya uh, itu bergantung pada proses urutan dari eksekusi beberapa thread yang berjalan secara bersamaan, di mana ini bersifat non-determinism. Lalu bagaimana race condition itu terjadi? Jadi race condition itu terjadi dikarenakan yang pertama itu adalah akses bersamaan ke data yang sama. Kemudian kedua itu karena ketidakpastian urutan dari eksekusi dan yang terakhir adalah kurangnya mekanisme dari sinkronisasi. Yang berikut adalah contoh dari race condition, di mana yang sebelah kiri ini sebelum diterapkan yang kondisi di mana race conditionnya yaitu ketika uh, kita ingin menambah saldo dengan 100 red dan 200, di dia itu red 2, sehingga harapannya itu saldo itu bisa menjadi 200, 300, di mana pada kode yang pertama itu uh, hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan 300, tetapi menjadi 200. Kenapa? Karena ini adalah situasi race condition, di mana terjadi perlombaan antara dua thread untuk membaca dan menulis saldo tanpa adanya koordinasi, sehingga hutannya itu tidak terjamin, di mana thread 2 itu menimpa hasil dari thread yang pertama atau sebaliknya, tergantung dengan jadwal CPU-nya. Kemudian yang kode di kanan merupakan kode yang sudah benar, di mana terdapat sistem log yang pada akhirnya itu dia memastikan hanya satu thread yang bisa mengakses dan memodifikasi saldo pada satu waktu, di mana thread satu itu mengunci saldo menambah 100 lalu melepas kunci tersebut. Baru setelahnya thread 2 itu dapat mengunci dan menambah 200, sehingga hasil dari saldo yang dikeluarkan adalah sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu 300. Karena operasi yang dilakukan itu dilakukan secara berurutan meskipun berjalan secara perlahan. Yang berikutnya kita akan masuk ke semafor, di mana pada semafor ini tujuannya itu untuk koordinasi antara proses dengan thread, di mana semafor itu sebenarnya integer dan hanya terdapat tiga operasi, yaitu inisiasi, wait, dan sign. Lalu bagaimana cara kerja dari semafor tersebut? Yang pertama itu
semafor itu diinisialisasi dengan non-negatif integer. Yang kedua itu operasi same weight akan decrement nilai semafor. Dan jika nilai semafor negatif, maka proses yang mengeksekusi same weight akan blok. Jika tidak negatif, maka akan dilanjutkan eksekusinya itu seperti biasa. Dan lanjut, yang ketiga adalah operasi same signal akan increment nilai semafor. Di mana jika nilai semafor kurang atau sama dengan nol, maka proses yang diblok oleh same weight akan di-unblock. Dan kegunaan dari semafor sendiri adalah yang pertama itu untuk mensinkronisasi antara thread atau proses. Dan yang kedua adalah harus memastikan bahwa output benar dengan menggunakan semafor. Dan yang ketiga itu adalah beberapa pola di semafor itu sering digunakan mutex dan signaling. Dan ini merupakan contoh dari semafor tersebut. Dan kita masuk ke critical section, di mana critical section itu adalah bagian instruksi yang tidak boleh diselah karena sedang mengakses share. Dan yang kedua itu tidak boleh diselah karena jika diselah maka output program itu juga akan salah. Lalu apa aja syarat dari critical itu? Yang pertama itu harus adanya mutual exclusion. Dan yang kedua harus adanya progress. Ketiga adanya bounded waiting dan yang terakhir adalah no assumption of space. Oke, jadi kode berikut merupakan contoh dari critical yang yang berikutnya kita masuk ke mutual exclusion di mana uh, penjelasannya yaitu event A dan B itu tidak boleh terjadi secara bersamaan. Sehingga mutual exclusion sendiri itu hanya ada satu proses yang berjalan dan tidak boleh disela karena sedang mengakses share resource. Berikut adalah contohnya di mana ada pthread mutex swaps dia itu mengunci mutex sehingga hanya ada satu thread yang dapat mengakses share counter pada satu waktu. Dan kemudian pthread mutex unlock yaitu berfungsi untuk membuka mutex sehingga thread lain bisa masuk ke critical section. Sehingga tanpa mutex, kedua thread itu bisa mengakses share counter secara bersamaan yang menyebabkan hasil yang tidak konsisten atau rest condition. Oke, jadi sekian penjelasan materi kali ini dari saya. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.